This is the Avatar. Halo warga Nobar, kembali lagi di channel yang sama, satu-satunya masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Kali ini saya akan melanjutkan series Netflix rilisan 2026 berjudul Avatar The Last Airbender Season 2. Buat yang belum nonton season 1-nya, linknya ada di deskripsi. Setelah Aang berhasil mengusir negara api dari suku air utara, kemenangan itu menyisakan trauma di tubuhnya. Sementara dia masih harus menguasai dua elemen tersisa dalam waktu singkat sebelum negara api menguasai dunia. Bagaimana Aang akan menguasai elemen yang tersisa? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Kisah dimulai dengan memperlihatkan kerajaan tanah yang sudah porak-poranda dan serangan negara api yang semakin membabi buta. Sejak Aang memukul mundur negara api dari kutub utara, sekarang ada beban baru menguasai dua elemen tersisa sebelum Raja Api Ozai menyapu semuanya. Cerita akan berpindah ke rombongan pengungsi dari kota Omashu yang sudah kehabisan tenaga. Seorang pengungsi yang terluka mulai pasrah dan ingin menyerah, sampai seorang perempuan bernama Amita menamparnya dengan satu kalimat tegas. I will not die easy. I will die on my feet. Tepat saat para pengungsi hampir dibakar habis, tim Avatar, Aang, Katara, dan Sokka datang tepat waktu dan memukul mundur pasukan negara api. Tak disangka pejuang Kyoshi pun turut membantu dalam pertarungan itu. Sokka langsung menyadari pejuang di depannya itu adalah Suki, pemimpin pejuang Kyoshi, dan tentu saja itu menjadi momen pertemuan yang membahagiakan bagi mereka berdua. Setelah kondisi aman, Katara memeriksa pengungsi yang terluka dan menyembuhkannya pakai pengendalian air yang dia pelajari dari suku air utara. Katara juga meminta Aang untuk memperhatikannya. Momen kecil ini sengaja dia tanam agar Aang paham air bukan cuma untuk menyerang tapi juga untuk menyembuhkan. Sayangnya mereka harus segera bergerak dan seorang pengungsi yang bernama Sai, salah satu mekanik terbaik kerajaan bumi, membawa kabar yang Aang tunggu. Mantan gurunya Raja Bumi sang penguasa Omashu ditahan di menara besi yang dirancang khusus meredam pengendalian tanah. Bagi Aang, informasi itu sudah cukup untuk menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aang menyusup ke menara besi Omashu dan dengan mudah melumpuhkan penjaga satu persatu. Tapi reaksi Bumi jauh dari harapan. Mantan gurunya itu menolak ikut kabur dan saat Aang protes kenapa diam saja sementara Omashu hancur, Bumi membongkar diamnya itu adalah pilihan bukan kelemahan. It was the hardest thing I have ever done. I did nothing. Bumi lalu memberi pelajaran tentang Jing, energi saat bertarung yang terbagi tiga. Jing positif berarti menyerang, negatif berarti mundur, dan paling sulit Jing netral yang artinya menunggu dan mendengarkan. Bumi menegaskan dia bukan guru yang Aang cari karena tubuhnya uzur dan filosofinya berbeda. Aang terpaksa harus kembali dengan tangan kosong sekaligus menelan kekecewaan yang mendalam. Your teacher will be a master of neutral Jing. I'll see you another time, my friend. Kemudian scene akan berpindah ke ladang ubi melon yang diguyur hujan. Di sini kita kembali bertemu Zuko, mantan pangeran negara api yang diasingkan ayahnya beserta pamannya sang jenderal pensiunan Iroh. Keduanya menyamar jadi buruh tani. Paman Iroh sudah ikhlas dengan hidup sederhana itu, tapi Zuko diam-diam mendidih karena dia yang dulunya seorang pewaris takhta sekarang harus bersembunyi seperti buron dan mencabuti rumput liar. Kemudian kita akan masuk ke Istana Negara Api. Raja Api Ozai memimpin Dewan Perang bersama putri kesayangannya, Azula, gadis muda yang sangat dingin yang baru saja meratakan Omashu.
Azula mempresentasikan rencana yang bahkan ayahnya akui brilian, yaitu menyerang Ba Sing Se dari dua arah. Pasukan utama menekan dari luar tembok, sementara tawanan pengendali tanah menggali terowongan untuk menyerang dari bawah. It is as solid a strategy as I myself could have planned. General Tran, To the Flame Eternal. dismissed, and hiding out in a far-flung corner of the Earth Kingdom. It's time to get our family in order. Kembali ke rombongan pengungsi yang sedang beristirahat. Di pinggir camp, Katara melihat Amita, perempuan tua yang tadi pagi mempertahankan tekad rombongan, sedang menyendiri sambil berbicara pada sebuah bunga. Amita menjelaskan bunga itu disebut bunga wanita bercat. Roh sungai menumbuhkan bunga ini sebagai pertanda jalur aman. Saat Amita kecil, ibunya melihat bunga ini layu sebagai pertanda bahaya, lalu keluarganya kabur sebelum desa mereka dibakar negara api. Sekarang bunga ini muncul lagi di sisi rombongan, yang artinya perjalanan mereka diberkati. Tidak jauh dari sana, Sokka dan Suki sedang berbicara empat mata. Percakapan ringan pelan-pelan berubah serius karena Suki mulai bicara soal kemungkinan mereka terus bersama setelah misi selesai. Sokka yang masih belum bisa move on dari Yue pun menjadi gusar dan tidak bisa menjawab pernyataan tersebut. Di waktu bersamaan, seorang pengungsi berkursi roda sekaligus anak Sai yang bernama Theo datang dengan kabar buruk pantai selatan satu-satunya rute aman ke Ba Sing Se sudah dikuasai negara api. Akhirnya rombongan harus melalui jalur ular yang terjal dan berbahaya. Di perjalanan, Sai bercerita tentang orang yang telah menjatuhkan Omashu, yaitu Azula yang bisa mengeluarkan api warna biru yang berbeda dari pengendali api biasa. It's so hot it went all the way around the rainbow and started over again. Tidak butuh waktu lama, rombongan sampai di bagian jalur yang putus. Di depan mereka tersisa laut dalam. Karena belum ada pengendali tanah, Aang dan Katara menggabungkan pengendalian air untuk membelah lautan seperti Nabi Musa. Saat rombongan masih separuh jalan, prajurit negara api yang ternyata mengikuti dari belakang menyerang dengan bola api beruntun. Aang menyuruh Katara mengamankan pengungsi, sementara dia menahan serangan tersebut. Para pengungsi berhasil mencapai ujung lautan, tapi keributan itu memancing monster dari kedalaman. Di sini, Aang menolak menggunakan wujud avatar seperti saat di suku air utara dan memilih menyerbu ular laut dengan kemampuannya sendiri. It was so tiny up there. Aang akhirnya menumbangkan ular laut, tapi dia justru terdiam menatap tubuh raksasa yang tersengal. Aang merasa bersalah karena monster itu sebenarnya hanya mempertahankan teritori. Di momen ini, Aang akhirnya bisa mempelajari pengendalian air untuk penyembuhan. Katara menuntun Aang menyembuhkan ular laut bersama-sama. Let that energy flow through you. Setelah keadaan mereda, Suki menawarkan posisi pejuang Kyoshi kepada Katara setelah misi Aang selesai. Katara terdiam, tidak pernah membayangkan dirinya sebagai apapun selain pendamping Aang.
Di sisi lain, Sokka menanyakan kenapa Aang menolak menggunakan wujud avatar. Aang akhirnya buka traumanya. Saat dia menyatu dengan roh laut yang murka di kutub utara dulu, dia merasakan hasrat balas dendam yang bukan miliknya sambil melihat kehancuran yang dia ciptakan tanpa bisa menahan. Not even gonna try it until I have full control over all 4 elements. Malam itu di camp, Sai meminta tim berkumpul. Selama beberapa hari, dia diam-diam mencocokkan arsip lama yang diselamatkan dari Omashu dengan posisi bintang di langit jalur ular yang bersih. Dia akhirnya menemukan jawaban yang membuatnya gelisah sejak Omashu runtuh. Bagi Aang ini bukan sekadar info astronomi. 100 tahun lalu, Raja Api Sozin memakai komet yang sama untuk membantai habis seluruh pengendali udara termasuk klan Aang. Prioritas tim langsung berubah, urusan guru pengendalian tanah ditunda, target utama mereka sekarang sampai ke Ba Sing Se untuk memperingatkan Raja Tanah. Yeah, I see it. I can see more clearly, and I believe I've put it all together. It will increase the power of every firebender. Beralih ke negara api, Azula sudah mengumpulkan 2 sahabat masa kecilnya. Yang pertama Mai, gadis dingin nyaris tanpa ekspresi yang ahli melempar pisau. Yang kedua, Tai Li, ahli akrobat ceria yang tiap sentuhannya bisa melumpuhkan lawan. Sebelum keduanya resmi direkrut, Azula merancang uji loyalitas. There's only so far you can go into the forest before you start. I'm gonna count down from 10. You're What? joking. And by the Tepat di hitungan 2, Azula menepuk tangan menghentikan semuanya. Cara dia bangun kepercayaan bukan lewat kasih sayang, melainkan lewat ancaman nyawa. Lalu Azula membongkar rencana sebenarnya mereka tidak akan memburu Zuko langsung, melainkan memburu Avatar supaya Zuko datang sendiri. Di malam yang sama di kemah Zuko, Paman Iroh angkat topik yang sudah lama dia tahan. Iroh mengeluarkan kantong tabungan dari upah buruh dan menawarkan rencana sederhana membuka kedai teh kecil di kota terpencil yang jauh dari urusan istana. Tapi tawaran tulus ini justru jadi pemantik amarah Zuko. Dia menyalahkan Paman Iroh atas semua nasib buruknya. Pengepungan Ba Sing Se yang gagal di mana Paman Iroh mundur membuka jalan untuk ayah Zuko sendiri, Ozai, naik takhta hingga akhirnya mengasingkan Zuko. Kalau Paman Iroh dulu tidak mundur, Zuko tidak akan harus menjalani Agni Kai yang meninggalkan bekas luka di wajahnya. Lalu untuk melukai hati Paman Iroh sebesar-besarnya, Zuko mengungkit nama yang seharusnya tidak pernah dia sebut. Lu Ten died. What would he think of you? Mendengar nama anaknya disebut, Paman Iroh hanya terdiam, matanya berkaca tapi tidak membalas. Zuko mengemasi barangnya. Malam itu juga dia meninggalkan Paman Iroh sendirian dan kembali ke obsesi lamanya menangkap Avatar dan pulang ke istana. Beberapa hari kemudian di sebuah pos pemeriksaan, petani muda yang bernama Peng justru ditahan tentara kerajaan tanah sendiri. Dia dituduh tidak mendukung perang dan dipaksa menyerahkan separuh panennya. Saat situasi memanas, datanglah Zuko yang menyamar dengan nama Lee dan memilih membela Peng dengan strategi yang tidak biasa. Dengan pengetahuannya sebagai komandan pasukan, Zuko membongkar pelanggaran para tentara satu persatu, mulai seragam usang sampai panjang rambut yang menyalahi kode etik militer. Tentara itu malu sendiri dan membiarkan mereka pergi. Sebagai balas budi, Peng mengajak Zuko ke rumahnya. Di kediaman Peng, Zuko diperkenalkan ke kakak Peng yang bernama Fei, gadis muda yang lebih hati-hati. Meski awalnya curiga karena Zuko telah menyelamatkan adiknya, Fei pun mengizinkannya untuk menginap. Malam harinya, Zuko duduk di meja makan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Fei yang jeli memancing dengan pertanyaan ringan soal kenapa orang asing seperti Zuko sampai ke desa kecil sendirian. Zuko akhirnya memberi jawaban yang tanpa sengaja mengungkap kondisi batinnya. Malam itu hujan deras turun lagi dan Fei pun menawarkan Zuko tidur di kandang kosong. Saat petir menyambar, Zuko terbaring menatap langit-langit dan disinilah kepingan masa kecilnya mengalir satu persatu. Di halaman Istana Negara Api belasan tahun lalu, Azula kecil iseng melempari bebek kura-kura di kolam. Zuko menghentikannya, lalu sang ayah datang karena mendengar keributan itu dan memberi doktrin yang akan membentuk cara berpikir kedua anaknya seumur hidup. Only ends when one wins.
Setelah dia kalah dari Azula, sang ibu memeluk Zuko dan memberi ajaran yang bertentangan dengan sang ayah. Dia menceritakan legenda roh biru, sosok bertopeng dua pedang yang melindungi orang besar maupun kecil tanpa pamrih. Ajaran inilah yang membuat pikiran dan hati nurani Zuko terbentur dua arah. Akibat perbedaan pendapat itu, sang ayah dan ibu bertengkar soal masa depan kedua anak mereka. Bagi sang ayah, Zuko terlalu lembek dan harus dididik keras, sementara sang ibu memohon agar naluri baik anak-anaknya dipupuk bukan dipatahkan. Dari sinilah terungkap bagaimana kedua orang itu saling memandang. Sang ibu memandang sang ayah sebagai monster, sementara sang ayah hanya memanfaatkan posisi sang ibu untuk memberinya pewaris takhta. Hingga akhirnya sampai pada momen paling menyakitkan. Suatu malam sang ibu hendak membawa kabur Zuko dan Azula. Di momen itu sang ibu memberi pesan terakhir yang mengandung beban seumur hidup. I need you to promise me that no matter you remember who you are. And you take care of your sister. Dan yang tersisa untuk Zuko di hari itu hanya sebilah pedang di tangan yang ditinggalkan oleh ibunya. Sementara itu di kemah pengungsi, tim Avatar mencatat kebutuhan mereka untuk perjalanan ke Ba Sing Se. Tapi proses pencarian guru pengendali tanah masih belum ada perkembangan. Aang pulang dari pengintaian dan membawa kabar aneh ada telur badak buaya raksasa di pasar kota Tau. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa kota tersebut. Di sisi lain, tidak jauh dari camp, Azula sudah menemukan jejak sang Avatar. Mereka membantai dan menginterogasi para pemancing yang berada di jalur yang akan dilalui rombongan pengungsi. Bald head, blue arrows. Which way did they go? Sesampainya di kota, Aang mencoba minta sumbangan bakpao gratis seperti yang dilakukannya pada zaman jadi pengembara udara dulu. Tapi pedagang menolak karena perang sudah mengubah segalanya. Pusing bagaimana mendapat uang cepat, mereka pun mendengar ada arena adu pengendalian tanah di bawah tanah bernama Laga Bumi. Di arena Laga Bumi yang penuh sorak penonton diperlihatkan sang juara bertahan, yaitu pegulat tanah berbadan raksasa berotot besar yang menyebut dirinya The Boulder. Saat dia menantang siapa saja, muncul lawan paling tidak terduga, gadis setinggi pinggang The Boulder dengan kaki telanjang yang dijuluki si bandit buta. She's doing it, waiting and listening. That's her. She's my teacher. Tapi gadis kecil itu segera menghilang setelah mendengar langkah kaki Aang yang berusaha mendekatinya. Saat Aang frustrasi karena kehilangan jejak si bandit buta, datang seorang pria paruh baya berbaju formal bernama Jishen, kepala pelayan keluarga Beifong, pengusaha paling kaya di kerajaan tanah yang turun-temurun jadi penyokong tradisi Avatar. Jishen mengundang tim kejamuan makan malam. Di waktu yang sama, Azula menemukan jejak kaki dan bulu apa di pinggir kota. Azula pisah tugas, Mai dan Ty Lee mengejar bison, dia sendiri masuk kota. Sementara di kediaman Beifong, tim Avatar disambut Lau Beifong dan istrinya dengan jamuan megah. Mereka memperkenalkan putri tunggal mereka sebagai bunga kecil yang harus dilindungi karena buta sejak lahir bernama Top Beifong. Tapi saat gadis itu keluar, ekspresi Aang pucat. Top Beifong yang sopan dengan pakaian formal itu ternyata si bandit buta yang baru dia tonton menghancurkan The Boulder. This is our daughter. Tough. Makan malam Beifong jadi pertarungan tertahan di atas meja. Sementara Katara memanfaatkan momen itu untuk negosiasi perbekalan, Aang berkali-kali mencoba memancing Top mengaku, tapi Top membungkam Aang menggunakan pengendalian tanah dan membuatnya jatuh dari kursinya. Marvelous. No.
Kembali ke rumah Peng, saat Zuko membantu di pekerjaan ladang, dia tak sengaja melihat bekas luka Fei. Akhirnya Fei pun cerita soal trauma terbesarnya. Waktu kecil dia dengar teriakan dari luar dan tahu itu prajurit negara api. Fei menyuruh Peng yang balita bersembunyi lalu lari keluar berharap pelakunya berhenti kalau lihat anak-anak. Tapi pelakunya justru melemparkan kobaran api kepada Fei. Baru ditinggal sebentar, para tentara nakal datang mengganggu Fei. Zuko yang ingat janji roh biru dari ibunya melawan dengan tangan kosong tanpa mengeluarkan pengendalian api yang membuat tangannya bersimbah darah. Fei yang mengetahui itu segera mengobati luka Zuko. Berpindah ke taman luas Beifong, Aang menemui Top sesuai janji. Top bercerita pertama kali kabur ke gua dan ketemu Badger Mole, makhluk buta berbulu cokelat yang bisa melihat lewat getaran tanah. Dari sinilah dia belajar pengendalian tanah yang benar-benar memaksimalkan jing netral. Aang mengajak Top ikut, tapi Top masih menolak. Baginya, dia lahir sebagai Beifong dan keluarganya punya beban sosial. Aang pun membalas dengan perspektif sama, dia juga lahir sebagai avatar tanpa minta. Pertemuan malam itu pun masih belum membuahkan hasil. Di pinggir desa, Sokka dan Suki berdiri canggung. Sokka menyebut Suki punya jing positif terlalu banyak karena dia terlalu banyak menyerang, dan sebaliknya Suki pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat pertarungan Kutub Utara. Mendengar pertanyaan itu, Sokka masih belum bisa mengungkapkan apapun, dan tepat saat dia mengelak, Mai dan Ty Lee sudah sampai di lokasi. Dengan totokan maut Ty Lee, Katara tidak bisa menggunakan pengendalian airnya, Suki tidak bisa lanjut bertarung, bahkan Sokka hanya bisa tergeletak menyaksikan itu semua. Beruntungnya Appa datang tepat waktu dan mereka segera menyelamatkan diri dari tempat itu. Di sudut desa, Zuko berjalan sendirian hingga akhirnya dia mendengar suara yang sudah bertahun-tahun tidak dia dengar. Di belakangnya berdiri Azula dengan senyum dingin khasnya. Azula menjelaskan Ozai sudah memberi amnesti, pengasingan Zuko dicabut dan dia boleh pulang. Tapi Zuko yang curiga itu hanya jebakan tentu saja langsung menolak. Zuko masih bersikeras akan menyelesaikan misinya sendiri, yaitu menangkap sang avatar. Di tengah reuni keluarga itu, Aang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Azula yang baru pertama kali lihat Aang justru meremehkannya sambil meledek kakaknya. This is the Avatar? I will capture the Avatar and restore my honor. Di tengah pertarungan itu, Peng dan Fei yang kebetulan di sana terkejut melihat Zuko menggunakan pengendalian api. Zuko yang selama ini berbuat baik dan banyak membantu selama tinggal di rumah mereka, ternyata adalah kaum yang sama dengan yang dulu pernah menyerang mereka. Hal itu membuat Zuko lengah dan berhasil dilumpuhkan. Di saat yang sama, tim Avatar sudah datang membantu dan tepat saat Azula hendak menyerang mereka, tiba-tiba saat pertarungan semakin memanas dan desa itu hampir terbakar, Paman Iroh datang di waktu yang tepat. Tapi sialnya, Azula yang terdesak sempat menyerang Paman Iroh dengan petir sebelum dia kabur. Katara sempat menawarkan pengendalian airnya untuk menyembuhkan Paman Iroh, tapi Zuko yang masih terbawa emosi langsung menolaknya mentah-mentah. Setelah pertempuran selesai, Ibu Top yang ikut menyaksikan kejadian itu langsung memberikan ceramah panjang soal kekhawatiran keluarga dan betapa Top terlalu lemah untuk terlibat dalam urusan berbahaya. Tapi kali ini Top yang sudah lama menahan diri akhirnya meledak dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim Avatar. Pelayan yang ternyata punya kemampuan tarung tersembunyi.
Dalam perjalanan menuju Basingse, Top yang sudah bergabung di tim Avatar langsung memberikan pelatihan pengendalian tanah kepada Aang. Tapi pagi itu, latihan pengendalian tanah langsung berantakan dari awal sampai-sampai Momo si lemur tak bersalah ikut jadi korban kekacauan. Belum sempat istirahat, Top merasakan getaran asing dari tanah, ada sesuatu besar dan cepat sedang menguntit rombongan. Top langsung tahu yang diincar adalah dirinya, jadi dia menyuruh yang lain duluan ke Basingse, sementara dia dan Aang akan memancing pengejar menjauh dari rombongan. Setelah memisahkan diri cukup jauh, dua pengejar Top akhirnya muncul. Bukannya panik, Top malah jadikan momen ini latihan paksa untuk Aang, di mana Aang harus menghadapi mereka berdua dan tidak boleh menggunakan pengendalian elemen lain selain tanah. Yang lucunya, The Boulder dan Shinfu malah ikut memberi instruksi pengendalian tanah ke Aang di tengah pertarungan, sampai Aang bingung sendiri dan dia pun melakukan hal yang mengecewakan Top. Setelah itu, Aang dan Top akhirnya sampai di tembok luar Basingse, tapi anehnya mereka mendengar suara Katara dari balik tembok, dan saat Top membaca getaran, ternyata Katara, Sokka, Suki, termasuk semua pengungsi, dan bahkan Appa serta Momo semuanya dikurung di dalam batu tembok setelah mengungkap kalau mereka semua dari Omashu. Saat Top mencoba membebaskan mereka, ada kekuatan pengendali tanah lain yang menahan dari sisi tembok, dan akhirnya mereka semua ikut ditahan prajurit kota. Kemudian Shin akan berpindah ke jalur feri pengungsi menuju Basingse. Di sini Paman Iroh sedang mengajari Zuko filosofi 4 elemen dan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan petir melalui tubuhnya. Zuko awalnya bersemangat karena mengira itu akan menjadi senjata yang bisa digunakan untuk melawan Azula, tapi Paman Iroh menghentikan latihan itu dan mengingatkan kalau pengendalian petir adalah teknik pertahanan. Tentu saja Zuko kecewa karena baginya dia tidak butuh berlindung, tapi butuh menang. Tepat saat feri hendak bersandar di pelabuhan, Paman Iroh tiba-tiba menyatakan dia tak akan ikut masuk Basingse. Zuko bingung karena hanya di kota itu mereka bisa aman dari Azula, tapi belum sempat mereka memperdebatkan itu, pasukan Azula sudah mendekati pelabuhan membuat para pengungsi saling mendorong. Beruntung Zuko dan Paman Iroh berhasil naik kapal setelah feri kembali melaut di depan Paman Iroh yang sekarat. Zuko mengaku sebenarnya takut ditinggal, tapi rasa takut itu keluar dalam bentuk amarah. Tidak berselang lama, Jet, pemimpin kelompok pemberontak, memperhatikan kondisi Paman Iroh dan mengajak Zuko untuk ikut mencuri obat dan makanan dari kabin kapten. Tidak butuh waktu lama, Jet dan kawanannya dengan mudah melumpuhkan penjagaan gudang kapal. Zuko langsung mengambil obat untuk Paman Iroh, sementara di belakangnya pecah perdebatan antara Jet dan anggota kelompoknya, yang akhirnya membuat Jet meninggalkan kelompok itu. Di tengah keributan, anggota yang panik karena seorang penjaga datang tak sengaja menjatuhkan vas dan... Untungnya, tak ada lagi masalah terjadi setelah itu. Mereka kembali ke dek dengan selamat dan Zuko bisa menyelamatkan Paman Iroh dan memberinya obat. Sementara itu di tembok luar Basingse, Top terpaksa pakai jurus yang paling dia benci, yaitu menggunakan lambang keluarganya. Meski begitu, status Beifong hanya cukup untuk membebaskan mereka berempat sebagai pengiring Avatar, sementara pengungsi lain tetap tertahan di sel batu. Kemudian seorang perempuan tersenyum lebar menyambut mereka. Dialah Judy, pemandu resmi dan asisten Avatar selama di Basingse. Saat Aang langsung minta bertemu raja untuk membahas perang, Judy mengucapkan kalimat yang akan jadi mantra selama di kota ini. Basingse, I hope you weren't too inconvenienced on your way in. There is no war in Basingse. Judy lalu mengajak tim berkeliling kota, mulai zona agraria, lingkar bawah pedagang, lingkar tengah toko, sampai lingkar atas para bangsawan. Tiap kali Aang coba bahas raja, Judy selalu mengulur dengan jadwal dan permohonan resmi. Top yang datang dari keluarga bangsawan sangat paham dengan situasi itu dan memperingatkan Aang dan tim Avatar untuk belajar memakai topeng seperti layaknya orang-orang yang hidup di kota metropolitan.
Sesampainya di Villa Avatar, tim disambut sosok baru yang bernama Long Feng, Menteri Kebudayaan Ba Sing Se yang terlihat ramah dan berwibawa. Tapi yang bikin merinding adalah hadiah-hadiah yang dia siapkan, manisan plum laut untuk Katara, garam mineral untuk kaki Top yang sering kelelahan latihan, dan untuk Aang batu dari puncak kuil udara timur tempat dia dulu bertemu Appa pertama kali. Setelah membangun kepercayaan dengan memberi kabar raja telah setuju untuk membebaskan para pengungsi dan memberi bantuan, Long Feng mengundang tim ke pesta raja yang akan diadakan malam itu sebagai tamu kehormatan. Top satu-satunya yang tidak terkesan karena dia sudah bisa melihat senyum manis Long Feng yang menutupi sesuatu. Di pemukiman pengungsi, Sokka mendapat 2 kabar buruk sekaligus dari Sai. Pertama, Theo sudah pergi ke utara sambil membawa rancangan pesawat layang untuk membantu perang. Kedua, Suki dan seluruh pejuang Kyoshi juga sudah meninggalkan kota karena merasa tidak perlu ada kesatria di tempat yang ngakunya tidak berperang. Di sisi lain, Katara mengunjungi Amita yang berencana membuka toko bunga lagi. Di tempat yang sama ada seorang gadis kecil yang kesakitan setelah digigit laba-laba beracun saat dikurung di tembok. Katara mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuh menggunakan pengendalian air, tapi ternyata itu malah menyakiti gadis itu. Sedangkan penawar racun laba-laba itu hanya bisa dibuat menggunakan bunga jelatang emas yang sangat langka. Belum sempat Katara menikmati waktunya, Judy tiba-tiba muncul dengan senyum ramahnya yang ternyata punya kewenangan mengontrol gerak Katara. Jam kunjungan dinyatakan habis, Katara dipaksa kembali ke villa. Visiting hours are over now. Malam itu di villa, Top yang biasanya kasar mendadak berubah jadi guru etiket. Dia menjelaskan bahwa pesta kelas atas Ba Sing Se bukan tempat bersenang-senang, tapi arena politik tertutup di mana semua orang tersenyum sambil saling memanfaatkan. Tentu saja tim Avatar sama sekali tidak terbiasa dan merasa tidak cocok dengan tradisi-tradisi aneh itu. Memasuki pesta istana, Aang langsung mencoba membicarakan perang, tapi reaksi para bangsawan justru bikin kesal. Mereka sungguh-sungguh percaya perang sudah selesai karena tembok Ba Sing Se tidak pernah tertembus. Bahkan, Jenderal Sung Panglima tertinggi pasukan tembok luar sampai menegur Aang langsung. General Sung, Supreme Commander of the Forces of the Outer. At least he's in the good company of a Bei Fong. General, Yes. you know the Fire Nation hasn't stopped What fighting. does out there have to do with us? Di sudut lain pesta, Sokka bertemu Profesor Zei, antropolog Universitas Ba Sing Se yang sangat paham dengan budaya para suku air, sehingga mereka berdua segera akrab. Penasaran tentang suku air utara, Zei tanpa sengaja membahas struktur spiritual utara, bagaimana roh bulan memilih pemimpin perempuan. Bagi Zei ini diskusi akademik biasa, bagi Sokka ini pintu terbuka ke trauma Yue. Except the spiritual leader seems to be. Di sisi lain, Katara yang menemukan tanaman bunga jelatang emas yang menurut Amita sangat langka, tapi di sini tumbuh berlimpah di sela-sela tanaman lain dan hanya digunakan sebagai hiasan saja. Padahal kalau dimanfaatkan, bunga ini bisa menyembuhkan penyakit warga lingkar bawah. Di tengah pesta, Top dikerubungi keluarga-keluarga bangsawan yang menawarkan pinangan putra mereka. Belum selesai dengan itu, di belakang Top, para bangsawan lain mulai bergosip mengejek riasan Top seperti bokong babun. Katara yang melihat kejadian itu pun melakukan sesuatu yang tidak diduga. Did you just bend their drinks into their faces? You're my friend. We went through a lot to get here. Setelah itu, Top terbawa emosi justru meluapkan amarahnya ke Aang. Dia mengungkit semua pengorbanannya, meninggalkan rumah nyaman, masuk kota yang dia benci, terpaksa memakai nama keluarganya lagi. Top mengejek Aang sampai menyentuh harga dirinya yang paling dalam. Merasa tak terima, inilah yang dilakukan Aang. Enough! You held your ground! Tak disangka Top berhasil memicu pengendalian tanah Aang. Di sisi lain, Katara menemukan Sokka yang sedang menyendiri dengan beban yang sudah dia tahan sejak dari kutub utara. Dia senang bisa bersama Suki, tapi dia juga tidak bisa melupakan kepergian Yue. Katara pun segera mengerti kondisi Sokka. Dia pun tidak bisa lewati satu hari pun tanpa mengingat ibu mereka yang sudah lama tiada. Justru karena itulah mereka punya satu sama lain.
Saat sang raja hadir di tahta, Aang langsung mencoba mendekati raja, tapi protokol istana langsung menghalanginya. Long Feng pun muncul tepat waktu dan menawarkan jalur pribadi. Setelah percobaan itu gagal, Aang akhirnya berbicara empat mata dengan Long Feng untuk menceritakan ancaman komet Sozin. Tapi Long Feng justru menggunakan informasi itu untuk membangun kepercayaan lebih dalam dengan berjanji akan mengupayakan segalanya untuk membantu Avatar. He rules by divine right, but you are bridge to the spirits, so reluctant to face uncomfortable truths. Long Feng lalu melakukan langkah paling lihai. Dia membuka diri secara emosional, mengaku beban sebagai menteri sangat berat, tampak seperti curhat tulus. Aang yang merasa dipahami untuk pertama kalinya akhirnya membalas dengan kalimat yang membuat Long Feng resmi masuk lingkaran dalam tim Avatar. Sementara Aang dan tim masih berkutat dengan politik istana, di tengah malam Bo Sing Se ada dua hal yang terjadi tanpa mereka ketahui. Pertama, Sai sang mekanik mendapat undangan misterius untuk dibawa ke Danau Laogai. Kedua, di sudut lingkar bawah, sosok berkerudung dengan wajah dicat menyelinap masuk ke rumah pengungsi yang sakit, meninggalkan setangkai bunga jelatang emas, lalu menghilang tanpa suara. Keesokan harinya, Top membangunkan Aang untuk mulai latihan pengendalian tanah. Setelah mengetahui kemampuan Aang, sekarang Top memberikan latihan yang makin berat. Sementara itu, dengan pengaruh Long Feng, Aang dielu-elukan kota seperti pahlawan, tapi di sisi lain, anggota tim Avatar lain punya beban berbeda yang harus diselesaikan masing-masing. Sokka sudah berhari-hari mencari Sai yang tak pernah bisa dia temui di rumahnya. Di sisi lain kota, Paman Iroh dan Zuko juga sudah resmi tinggal di Ba Sing Se. Paman Iroh bekerja sebagai pelayan di kedai teh lingkar bawah dengan nama samaran Mushi, sementara Zuko menjadi pekerja serabutan. Mereka berdua menjalani rutinitas yang terlihat normal di permukaan, tapi Paman Iroh masih menyimpan trauma yang tersimpan di Ba Sing Se. Di sisi lain, Katara bergerak sendiri dengan menyamar sebagai sosok wanita bercat dan diam-diam membantu warga lingkar bawah setiap malam. Tak disangka selain Katara, di wilayah lingkar bawah ada satu sosok lagi yang tiap malam membantu warga. Tak disangka, Zuko yang melihat ketidakadilan di sekitar lingkungannya juga mulai menjalani kegiatan seperti yang dilakukan Katara dengan menggunakan topeng roh biru. Tapi malam itu, Zuko yang sedang menjalankan rutinitas roh birunya justru tak sengaja mengakibatkan sebuah kebakaran. Di sisi lain, Suki dan beberapa pejuang Kyoshi sedang memantau pasukan negara api. Mereka sudah membangun camp di dekat tembok luar Ba Sing Se dan menyiapkan puluhan ribu pasukan. Namun, saat mereka hendak kembali untuk melapor, tiba-tiba... Remember us? Kembali ke villa, Top melanjutkan latihan, tapi kali ini bukan latihan fisik. Dia menutup mata Aang dengan kain karena menurutnya selama ini Aang masih terlalu bergantung pada apa yang dilihat mata. Pengendali tanah sejati harus merasakan dunia lewat getaran tanah. Aang yang masih tidak fokus malah buru-buru meninggalkan latihan untuk menemui Long Feng, mencari penjelasan atas pelajaran pengendalian tanah dari Top yang tidak dia mengerti. Tapi Long Feng justru memberi pembenaran yang halus. Dia bilang Aang punya keistimewaan melihat sisi baik orang lain dan dia hanya perlu percaya pada hatinya sendiri. Kalimat sederhana yang terdengar tulus ini sebenarnya manipulasi terselubung, justru meragukan pelajaran Top dan diam-diam melemahkan Aang sebagai Avatar. Semenjak hilangnya Sai, Sokka sebenarnya sudah berusaha membuat teleskop sendiri untuk melihat komet, tapi hasilnya gagal total. Sokka akhirnya minta bantuan Profesor Zei dan tanpa sengaja Profesor Zei justru membuka rahasia besar tentang Ba Sing Se, di mana orang-orang berpendidikan yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dibungkam.
Zai lalu mengeluarkan peta lama dari tasnya, peta yang menunjukkan ada satu tempat di luar sana yang menyimpan ilmu pengetahuan terbesar dunia, dan tempat tersebut kemungkinan berada di dunia roh. Meski terdengar menggelikan, tapi sang avatar bisa membawa mereka ke sana jika mereka berhasil menemukan gerbang masuknya. Kemudian scene akan berpindah ke kedai teh lingkar bawah. Zuko datang mencari Paman Iroh yang seharusnya ada di sana, tapi yang dia temui justru seorang perempuan muda bernama Jin, pengelola kedai teh yang sangat ramah. Yang Jin tidak tahu, Paman Iroh jadi pendiam di Ba Sing Se bukan karena pemalu, tapi karena masih menyimpan trauma berat sebagai mantan pemimpin pengepungan Ba Sing Se yang dulu membantai keluarga kota ini. Setiap berjalan di lingkar bawah, Paman Iroh seperti melihat hantu masa lalunya sendiri. Belum sempat Zuko menemui pamannya, Jet muncul mengajak kerjasama yang jauh lebih gelap dari sekadar mencuri obat. Jet menuding pengungsi negara api sebagai pelaku kebakaran sebelumnya dan mengajak Zuko menyerang mereka malam itu juga. Api kecil yang disebabkan oleh Zuko sebelumnya ternyata berubah menjadi api yang lebih besar. Zuko menolak ajakan Jet, tapi diam-diam dia mengantongi informasi pengungsi tak bersalah itu. Di sisi lain, warga lingkar bawah sedang berkumpul untuk memperingati Hari Pengepungan Ba Sing Se, hari di mana negara api pernah membobol tembok kota dan membantai keluarga mereka. Paman Iroh berdiri di ujung kerumunan dengan ekspresi paling berat seumur hidupnya karena dia tahu dialah pemimpin pengepungan itu dulu. Sementara itu di luar tembok, Azula datang kekam dengan emosi. Setelah berhasil menangkap mata-mata dari pejuang Kyoshi, Jenderal Tran malah mengabarkan penyerbuan Ba Sing Se ditunda atas perintah Raja Api. Azula awalnya marah, tapi dia membaca pesan tersirat ayahnya kemudian memiliki rencana baru. Belum diketahui rencana jahat apalagi yang disiapkan oleh Azula. Di Villa Avatar, Top mendapat tamu pria paruh baya mencurigakan yang menyebut punya informasi sensitif soal bisnis orang tua Top dan mengancam akan membocorkan ke aparat jika Top tidak mau mendengar. Pria itu akhirnya membongkar isi berkas pemerasannya ke Top. Beberapa perusahaan keluarga Beifong ternyata menjual piston, gear, dan logam lembaran ke pabrik persenjataan milik negara api. Keluarga yang seharusnya membesarkan Top ternyata diam-diam ikut menghidupi mesin perang musuh. Karena rasa curiga yang sudah menumpuk, Sokka dan Aang nekat mendobrak pintu rumah Sai. Mereka hanya menemukan ruangan kosong yang sudah dibersihkan total. Tiba-tiba Amita muncul mengungkap kalau sejak rombongan tiba di Ba Sing Se, Sai memang tidak pernah terlihat lagi. Tapi saat tim mulai curiga, Judy tiba-tiba datang dengan senyum khasnya dan klaim yang sangat mencurigakan, yaitu Sai sudah mendapat jabatan bergengsi di kerajaan. Coveted position with the Ba Sing Se Royal Engineer. There could be serious consequences for activities like this. Tell him you inquired about him, Amita. Sementara itu, Zuko nekat masuk ke tempat para pengungsi negara api tinggal. Dia memperingatkan mereka tentang serangan yang akan dilakukan oleh Jet malam itu. Zuko disambut tetua komunitas yang justru lebih bijak dari ekspektasinya, dan penyamaran Zuko pun langsung terbongkar oleh sang tetua bahwa Zuko juga merupakan seorang dari negara api seperti dirinya. You know nothing about it. This isn't the first time I've been asked to fight someone else's battle. Only a fool seeks his own destruction. Keesokan paginya, Aang dan Katara berjalan di pasar lingkar bawah, tentu saja dengan diawasi Judy. Tiba-tiba Aang merasakan sesuatu lewat tanah, seseorang bertopi sedang menguntit mereka. Katara langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Saat mengalihkan perhatian Judy, Katara justru melihat sosok yang tidak dia duga di lorong sempit. Jet sedang berkumpul dengan komplotannya menyusun serangan malam ke pengungsi negara api. Katara penasaran dan diam-diam membuntuti mereka, dan akibat kelalaian Katara itu, Judy akhirnya sadar dia sedang dikelabui, mulai mencari Aang dengan panik. Sayangnya saat Aang berusaha menjauh dari kejaran Judy sambil tetap berusaha mengejar si mata-mata, tiba-tiba tak lama kemudian, Aang pun terbangun di sebuah ruangan rahasia. Tak disangka yang menyambutnya adalah Jenderal Sung.
Jenderal Sung menjelaskan kenyataan pahit Basingse. Kota ini sebenarnya dikendalikan oleh Dai Li, pengawal raja yang digerakkan langsung oleh Long Feng. Sementara Sung sendiri yang seharusnya jadi panglima pertahanan terpaksa pura-pura tutup mata terhadap terjadinya perang di bawah kekuasaan raja yang lemah. Padahal Sung sudah lama tahu ada kamp besar negara api di luar tembok yang siap menyerbu kapan saja. The army controls the outer wall. The Dai Li controls the party was crawling with Dai Li agents. Merasa telah dipermainkan oleh Long Feng selama ini, Aang langsung mendatangi istana. Tapi Long Feng dengan tenang mengulang mantra yang sudah Aang dengar berkali-kali sejak hari pertama di kota. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Dai Li bahkan seluruh kota memang benar-benar dikendalikan oleh Long Feng. Di sisi lain, Basingse, paman Iroh yang masih merenung sendiri di lorong gelap, tiba-tiba diserang perampok yang kelaparan. Alih-alih takut atau melawan, paman Iroh justru menangis dan pasrah. Semua trauma masa lalunya menumpuk jadi satu di momen itu. I'm just so hungry. It should have been me that day. Meski begitu, paman Iroh akhirnya tetap menyantuni perampok itu dengan makanan dan teh hangat, dan tak disangka mereka berdua malah jadi teman bicara. Yang Iroh berikan bukan amal, tapi sebuah pengakuan tak langsung kalau dia juga pernah jadi orang yang memaksa orang lain kehilangan keluarga seperti perampok itu. Di malam yang sama, komplotan yang dipimpin Jet akhirnya menyerbu distrik pengungsi negara api. Si tetua sempat menyangkal tuduhan tersebut karena mereka benar-benar membelot karena ingin meninggalkan dosa lamanya, tapi kelompok Jet terlanjur gelap mata. Dan di tengah penyerbuan itu, dua sosok rahasia yang selama ini diam-diam beroperasi di Basingse pun turun tangan. Kembali ke villa, tim Avatar pun berkumpul untuk membawa kabar penting masing-masing. Aang sempat membentak dan menyalahkan Katara karena dia merasa berjuang sendiri, padahal seperti kita tahu, semua orang tengah menghadapi masalahnya masing-masing. Bahaya lebih besar pun sudah menanti. Di gerbang Basingse datang satu rombongan yang disambut bak pahlawan. Mereka memakai seragam pejuang Kyoshi lengkap dengan riasan putih khas, membawa tawanan seorang jenderal negara api yang dikatakan berhasil mereka tangkap. Tapi di balik riasan putih pejuang Kyoshi itu sudah terlihat jelas kalau itu bukan Suki dan kawan-kawan, melainkan Azula, Mai dan Ty Lee yang merampas identitas pejuang Kyoshi. Dan kota teraman di dunia ini baru saja membuka pintunya lebar-lebar untuk musuh terbesar mereka. Pagi harinya Aang menyendiri bersama Appa di kandang villa, satu-satunya makhluk yang selalu menerima dan mendengarkan Aang. Aang yang masih merasa bersalah mencari Katara ke ruang dalam villa. Di sana dia malah disambut Sokka dengan kalimat sandi yang sengaja dirancang absurd untuk mengelabui agen Dai Li yang mengawasi rumah itu setiap saat. Di waktu bersamaan, Katara ternyata sedang bertemu Jenderal Sung secara diam-diam untuk minta dukungan politik melawan Long Feng. Jenderal Sung percaya kekuatan Avatar adalah kunci, tapi dia memberi peringatan keras tentang lawan yang sedang mereka hadapi. Karena sampai detik ini Jenderal Sung pun masih belum berhasil melacak keberadaan Sai, sehingga tim Avatar masih buntu meyakinkan Raja Tanah soal komet. Setelah beberapa waktu, Profesor Zei akhirnya datang membawa kabar berharga yang memungkinkan tim Avatar bisa memiliki jawaban tentang komet Sozin yang segera datang itu. Profesor Zei menjelaskan tentang perpustakaan roh gudang ilmu terbesar di alam semesta yang dulu berdiri di pinggiran Basingse. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan lokasi gerbang ke perpustakaan rohnya pasti berada di suatu tempat di lingkar bawah Basingse. Di tengah percakapan itu datang utusan formal membawa pesan untuk Top. Sang ibu Nyonya Beifong akan tiba di Basingse esok hari dan ingin memperbaiki hubungan. Top yang tadinya masih bisa bercanda mendadak terdiam.
Sementara di tembok luar Ba Sing Se, Azula bersama Mai dan Ty Lee masih dengan riasan putih pejuang Kyoshi palsu menyerahkan Jenderal Tran kepada Jenderal Sung sebagai tawanan. Hingga akhirnya Azula dan kawan-kawan dipersilakan untuk beristirahat di kota. Seperti saat kedatangan tim Avatar dulu, Long Feng datang dengan senyum ramah memberi bingkisan sambutan. Tapi dengan kelicikannya, Azula sengaja menyebut nama Jenderal Sung untuk membaca reaksi Long Feng. Dan ya, dia berhasil menangkap sinyal kemarahan tertahan di wajah Long Feng. Kemudian Azula mengajak Judy jalan-jalan ke pasar dengan dalih cari garam mandi, tapi sebenarnya mengamati siapa saja mata-mata. Hampir setiap pedagang dan pejalan kaki adalah informan. Azula menyimpulkan sedang terjadi perang dingin antara militer dan pemerintah, dan dia mencium ada penguasa bayangan yang menggerakkan kota dari balik layar. Dari pengamatan itu, Azula pun melakukan ini. Oh, Judy, yes. Sementara itu, di tempat tinggal Zuko, Paman Iroh menawarkan posisi tetap di kedai teh yang pemiliknya akan pensiun. Tapi Zuko menolak halus dengan alasan belum siap menerima hidup biasa. Padahal kita semua tahu kalau Zuko diam-diam sedang mengawasi gerak-gerik sang avatar. Tidak jauh dari situ, Top yang masih bingung dengan surat ibunya tanpa sengaja masuk ke kedai Paman Iroh. Aroma teh pir jahe yang disiapkan Paman Iroh memicu ingatan Top soal ibunya. Tanpa perlu mengetahui latar belakang masing-masing, cukup dengan perantara aroma teh itu, Paman Iroh pun memberi nasihat yang sangat dibutuhkan Top. I would choose to protect my nephew over anyone else. We have to find the words to tell each other what we want. Now I can see that some of them were. Sementara itu, pencarian retakan roh di lingkar bawah menemui jalan buntu. Dalam pencarian itu, Katara tak sengaja melihat Jet yang sedang mencoba menjual barang curiannya. Tanpa pikir panjang, Katara langsung menggagalkan transaksi itu. Melihat kondisi Jet yang menyedihkan, Katara memberikan penawaran buat Jet. Jika dia bisa membantu menemukan gerbang menuju perpustakaan roh, Katara akan memberi uang 3 kali lipat dengan harga barang yang hendak dia jual tadi. Tim Avatar sempat menolak keras kehadiran Jet, tapi Katara yang ambil keputusan terakhir. We don't need to trust him. You just need to trust me. Di malam yang sama, Paman Iroh akhirnya membuka pengakuan yang sudah lama dia tahan. Setelah anaknya, Luten, gugur, dia lari dari tanggung jawab dan tanpa sadar mencoba membentuk Zuko menjadi anak yang dia harapkan dari Luten, bukan membantu Zuko menemukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Jet membawa tim Avatar ke sebuah reruntuhan gelap tempat yang dulu dia tinggali 1 malam, tapi langsung dia tinggalkan karena sering ketindihan. Top langsung merasakan hawa aneh di sana, dan benar saja reruntuhan itu adalah gerbang menuju perpustakaan roh. Aang bermeditasi membawa tim Meraga Sukma ke dunia roh, sementara Appa dan Momo berjaga di luar. Beyond the door, I can... Di balik gerbang, nampaklah aula perpustakaan yang skalanya jauh melampaui tubuh manusia. Wan Shitong, sang roh pengetahuan penjaga perpustakaan yang berwujud burung hantu raksasa, muncul dengan kebencian yang sudah lama disimpan terhadap manusia. Dia menyebut mata-mata pengendali api pernah membakar satu sayap perpustakaan ini agar musuh tak bisa pakai ilmunya di medan tempur. Untungnya Profesor Zai tahu peraturan di perpustakaan itu. Dia menawarkan sebuah ilmu untuk disumbangkan di perpustakaan tersebut, sehingga mereka diperbolehkan memasuki perpustakaan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan syarat ilmu tersebut tidak boleh digunakan untuk mencelakai siapapun. Tim berpencar masuk ke rak-rak. Sokka yang menemukan rubah penjaga perpustakaan langsung teringat Yue yang dulu di dunia roh berbentuk rubah. Berharap bisa menemui Yue, Sokka pun mengikuti rubah itu. Di sisi lain, Top senang karena menemukan buku dengan huruf timbul di rak Avatar, dan dari buku itu dia justru bertemu sosok Avatar Kyoshi yang muncul. Finding my life entertaining? Eventually, in some way. But if you've chosen your friends well, they'll understand. Sedangkan Aang bertemu sosok Avatar Yang Chen, pendahulunya dari klan pengembara udara. Yang Chen menjelaskan bahwa setiap avatar pasti pernah gagal, bahkan dikhianati, dan itu bagian dari pekerjaan. Tapi yang lebih penting, Avatar Yang Chen membongkar rahasia yang belum pernah Aang tahu tentang wujud avatar, yaitu ketika Aang mati dalam wujud avatar, maka siklus avatar bisa terputus. Wield this power wisely.
Sementara itu, di luar perpustakaan, Zuko sudah siap menghabisi Aang yang sedang bermeditasi. Dia melihat target buruannya bertahun-tahun ada di depan mata, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup bertindak. Kembali ke perpustakaan, setelah mengikuti si rubah, Sokka dibawa ke sebuah ruangan mesin astronomi. Dia pun menarik tuas yang membuka ruang dan memperlihatkan langit raksasa lengkap dengan peta orbit benda kosmik. Top yang baru selesai mengobrol dengan Kyoshi langsung membawa buku hariannya dan menemukan jawaban yang membuat seluruh strategi perang berubah. Dan ya, dugaan mereka benar. Sebelum komet Sojin datang, ada gerhana matahari total yang akan membuat pengendali api tidak bisa mengendalikan elemen. Mendengar teman-temannya akan menggunakan gerhana matahari untuk melawan negara api, Profesor Zei memanggil Wan Shitong mengaku obsesinya pada pengetahuan lebih kuat dari kesetiaan pada tim. Dia mengadu kalau tim Avatar telah melanggar peraturan perpustakaan dan sebagai gantinya dia meminta akses abadi ke perpustakaan. Tapi Wan Shitong membalik tawaran itu jadi vonis ganas. Perpustakaan berguncang dan mulai amblas ke dalam tanah. Sayangnya hanya Top yang berhasil berlari ke gerbang keluar, sementara yang lain dihadang oleh Wan Shitong. Sialnya, saat Top sedang berusaha keras menahan reruntuhan, ada orang yang sedang menculik apa. Sementara itu, di dalam perpustakaan, Jet yang dari awal tidak dipercaya tim justru memilih jadi penghalang terakhir agar tim sempat kabur. Pada akhirnya, orang yang dulu dianggap pengkhianat kini malah berkorban dan menjadi penyelamat bagi tim Avatar. Tepat saat tim Avatar berhasil keluar, seluruh reruntuhan itu sudah amblas ke dalam tanah. Belum sempat memproses kehilangan pertama, Aang sadar dia kehilangan sesuatu yang lebih besar. Sampai-sampai wujud Avatarnya muncul. Kehilangan satu-satunya bison terbang kesayangannya tentu saja membuat Aang terpukul, bahkan dia sampai menyalahkan Top yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Why didn't you stop them? No, I tried! You find Appa. I don't care about anything else. Hey. Appa! Di sisi lain, Zuko yang gagal membunuh sang Avatar yang sudah di depan mata mengalami demam tinggi. Bagi Paman Iroh, demam ini adalah api perubahan, bukan penyakit. Jika Zuko bertahan, demam itu akan membakar habis diri lamanya dan memberinya hidup baru. Dalam mimpinya, Zuko terjebak di tengah dua warisan yang selama ini menentukan jati dirinya. Suara sang ibu membela naluri belas kasih Zuko dan menyebut roh biru sebagai pelindung warga lemah, sementara suara sang ayah menolak semua itu sebagai kelemahan dan menuntut Zuko menjadi monster. Saat Zuko akhirnya meminta maaf, sosok monster yang menghantuinya selama ini perlahan mereda dan jinak. Untuk pertama kalinya, Zuko menerima bahwa roh biru bukan sisi gelapnya, melainkan diri sebenarnya yang dia tolak demi pengakuan ayahnya. Compassion is a sign of Setelah Zuko bangun, dia menjadi orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya, dia tidak defensif, kemudian malah berterima kasih kepada Paman Iroh dan meminta posisi tetap di kedai teh. Permintaan kecil tapi besar maknanya. Zuko yang dulu mengejar kehormatan, sekarang memilih hidup sederhana sebagai Lee, si pelayan kedai. Sementara itu, di ruang tahanan, Azula yang sebelumnya sengaja membiarkan dirinya ditangkap, sekarang sedang diinterogasi langsung oleh Long Feng persis sesuai dengan rencananya. Begitu mereka bertemu, Azula langsung melakukan negosiasi dan mengonfrontasi Long Feng dengan kata-kata jahatnya. Whole history in your eyes. You come from nothing. I know who you are too, a privileged girl.
Or were you born second best? Azula bahkan mengancam ada 20.000 pengendali api siap meratakan tembok kapanpun dia mau. Azula akhirnya menawarkan tawaran final. Long Feng cukup membantu menyerahkan Avatar dan dia akan memastikan Long Feng diakui sebagai penyelamat Ba Sing Se. Azula menyebut nama-nama jenderal dari tembok luar yang berkhianat. Long Feng menolak, tapi info Azula sudah dia kantongi diam-diam. Meski begitu, Azula nampak tidak terkejut dengan jawaban Long Feng. Everyone deals with the Fire Nation one way or another. Pagi datang dan Aang akhirnya kembali ke villa tanpa hasil. Sokka mencoba mencairkan suasana, tapi Aang menolak membahas kejadian kemarin. Pikirannya cuma satu, yaitu bertemu Raja Tanah secepat mungkin karena itu jalur tercepat untuk menemukan apa. Akan tetapi, tim masih harus memikirkan cara masuk ke istana yang dijaga ketat oleh Dai Li. Setelah mengeluarkan ide-ide konyol mulai dari membuat badai es sampai menyamar jadi tiang berjalan, akhirnya Sokka punya rencana yang masuk akal. Tim akan bersembunyi di dalam 2 gentong arak besar yang dikirim sebagai bingkisan kepada istana. Dan gentong itu akan dimanipulasi agar tim Avatar bisa bersembunyi di bawah cairan araknya. We can hide under the wine. And they'll just cart us right in. Jenderal Sung yang sudah berpihak ke tim Avatar sekarang membantu rencana itu dengan mengantar 2 gentong arak ke gerbang istana. Inspeksi Dai Li berjalan lancar dan tim Avatar berhasil masuk tanpa dicurigai. Tapi sayangnya, Jenderal Sung tidak bisa terus berada di sisi tim karena dia justru mendapat panggilan khusus dari Long Feng. I guess your little plan worked. Sementara tim Avatar menyusup di istana, Long Feng menemui Jenderal Sung dengan trik halus. Dia tidak menuduh langsung, tapi menggunakan rumor yang katanya pasukan tembok luar menyimpan tawanan negara api tanpa sepengetahuan kerajaan. Jenderal Sung tahu rumor itu benar, begitu juga Long Feng, dan kita semua tahu kalau tawanan itu adalah umpan yang sengaja diberikan oleh Azula. Lalu Long Feng melempar kalimat yang langsung melumpuhkannya. King has invited your daughter to Lake Laogai. Bagi yang tinggal di Ba Sing Se, undangan ke Danau Laogai sama saja dengan dijemput untuk dicuci otak. Jenderal Sung baru saja kehilangan keluarganya dalam 1 kalimat dan posisinya sebagai sekutu tim Avatar otomatis tercabut dari belakang. Akhirnya tim Avatar berhasil sampai ke ruangan Raja Kuei, tapi yang mereka temui bukan pemimpin perang, melainkan raja muda yang naif, lebih senang membahas bunga dan kebun daripada konflik global. Saat Aang mencoba bicara perang, Raja Kuei justru menghindar. Untungnya Katara cepat membaca situasi. Dia ubah seluruh percakapan jadi pembahasan yang Raja pahami, yaitu bahasa bunga. Are you doing some weeding? Yes. The walls don't keep the weeds out, do they, Your Majesty? With the proper help, the flowers can thrive. Raja Kuei terdiam menyiangi gulma di tangannya. Untuk pertama kalinya dia mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi di luar dinding kerajaan. Di sisi lain, Azula merenungkan dongeng masa kecilnya. Cerita tentang 2 naga yang lahir dari telur yang sama, Hageshi yang besar dan kuat, dan Noshu yang kecil dan lemah. Saat Hageshi tertidur tanpa pertahanan, Noshu punya kesempatan emas untuk membunuh kakaknya, tapi dia justru ragu. Keraguan itulah yang akhirnya membunuhnya. Sang ibu dulu menggunakan dongeng ini untuk mengajarkan Azula dan Zuko agar saling berbagi supaya tidak saling bunuh. Tapi Azula sekarang membalik moral cerita itu. My mother always said this is why my sisters and I needed to share, so we wouldn't kill each other. The lesson is to strike down your enemy completely when you have the chance. Bagi Azula, Zuko sekarang adalah naga kecil yang harus dihabisi sebelum jadi ancaman. Niatnya bukan lagi menangkap kakaknya seperti perintah awal, tapi membunuhnya. Setelah Katara berhasil membujuk sang raja, Raja Kuei memanggil Jenderal Sung dan Long Feng untuk mengonfirmasi strategi tim Avatar, yaitu menyerbu negara api saat gerhana matahari hitam sebelum komet Sozin datang. Sialnya Jenderal Sung menyangkal semua pernyataan itu karena Jenderal Sung sekarang sudah berada di pihak Long Feng dan dia mau tidak mau harus menjilat jika ingin mendapatkan putrinya kembali. Long Feng pun tahu persis cara menghancurkan tim Avatar tanpa menyentuh. Dia tidak perlu membuktikan tim Avatar jahat, cukup membuat raja ragu dengan memutar semua tindakan baik mereka menjadi kriminal.
Satu persatu Long Feng membuka kartu. Katara dilabeli pencuri karena memetik bunga jelatang emas dari taman pribadi raja, padahal itu dia pakai untuk menyembuhkan warga sakit. Top dipojokkan karena keluarga Beifong menjual senjata ke negara api, walaupun Top sendiri benci keluarganya dan keluarga Beifong pun tidak tahu jika plat besi yang mereka jual dijadikan senjata oleh negara api. Sokka diseret lewat hilangnya Profesor Zei dan Sai yang dilabeli mata-mata negara api. Lalu Aang ditutup sebagai sekutu pencuri, mata-mata dan pengkhianat. How could we possibly trust the Avatar when his companions is in league with a thief, a spy, and a traitor? Aang yang sudah tertekan akhirnya emosinya pecah. Dia menuduh Long Feng yang menyembunyikan apa dan mendekat dengan wujud avatar mulai muncul. Kelakuan Aang itu membuat Raja sangat syok. Untungnya Aang segera sadar, tapi dalam hitungan detik tim avatar diusir keluar istana sebagai ancaman, bukan penolong. Tapi diam-diam Raja Kuei mulai goyah. Setelah tim avatar keluar, dia memanggil Jenderal Sung dan meminta laporan langsung dari tembok jika ada ancaman nyata. Kekuasaan Long Feng yang selama ini absolut mulai retak dari dalam. Sesampainya di villa, semua tuduhan Long Feng tadi langsung berubah menjadi senjata di antara tim. Aang menyerang Katara karena urusan jelatang emas yang membuat mereka jatuh, kemudian menyerang Top karena senjata keluarga Beifong mungkin saja membunuh ibu Sokka dan Katara. Top yang sepanjang ini menahan luka akhirnya meledak. I may be blind, but you guys don't see me at all. Top keluar. Sokka mencoba meredam, tapi Aang justru mengusir dia juga. Sokka pergi sambil bergumam tim avatar mungkin cuman sampai di sini. Lalu Katara, jangkar emosi Aang selama ini, akhirnya juga tak bisa bertahan. Long Feng menang bukan hanya di istana, tapi di dalam tim. Inilah strateginya, menghancurkan musuh dari dalam. Carry yourself from now on. Sementara tim avatar pecah, hidup Zuko di Ba Sing Se justru berjalan ke arah yang berlawanan. Sejak demamnya turun, Zuko semakin terbiasa bekerja di kedai teh sebagai Lee si pelayan. Jin si pengurus kedai yang dulu cuman menyapa, sekarang sering mengajak Zuko keliling kota di waktu istirahat. Pelan-pelan mereka makin akrab, sampai akhirnya Zuko untuk pertama kalinya merasa hidup sederhana ini cukup membahagiakan, walau jauh dari tahta kerajaan yang dulu dia kejar. Di kamar Zuko malam itu, Paman Iroh tak sengaja melihat Zuko sedang bersiap untuk menyamar sebagai roh biru. Zuko menjelaskan aksinya sebagai roh biru bukan untuk balas dendam, tapi untuk menolong orang dan untuk dirinya sendiri. Memahami kondisi keponakannya itu, Paman Iroh pun tak akan mempermasalahkan dan menanyakan apapun pilihan Zuko. I'm glad you brought me here. You're a good man. Tidak lama setelahnya, Paman Iroh sendiri menjalani ujian moralnya. Dia memasuki pertemuan rahasia Orde Teratai Putih dan memperkenalkan diri sebagai Iroh Sang Naga Barat. Identitas itu langsung dipakai melawannya. Mantan bawahannya membongkar dosa-dosanya, termasuk kematian Luten dan resimen yang dia tinggalkan. Paman Iroh tidak menyangkal, dia minta maaf dan akhirnya dimaafkan. Pelajarannya sederhana, pertobatan butuh dua pihak, satu yang mau mengakui dosa dan satu yang mau memaafkan, sedangkan tim avatar di villa tadi gagal di keduanya. Sementara tim avatar semakin hancur, Katara yang kembali menjadi wanita bercat malah berhadapan langsung dengan kepungan Daily di lorong gelap. Untungnya Zuko sebagai roh biru muncul tepat waktu mencoba menolong Katara, tapi sayangnya keduanya justru sama-sama ditangkap. Di sudut lain kota, Sokka yang baru diusir Aang dari villa justru mendatangi penginapan pejuang Kyoshi berharap bertemu Suki. Tentu saja yang dia temukan di sana bukanlah Suki, akan tetapi
Di sisi lain, Top akhirnya memutuskan untuk kembali ke pelukan ibunya. Sementara Aang berbaring sendirian di lantai bersama Momo. Dia akhirnya mengakui telah mengacaukan semuanya. Di momen diam itu, dia akhirnya bisa merasakan getaran tanah di kegelapan lain apa terbaring di rantai. Setelah beberapa waktu Aang ribut mencari lokasi apa, justru dia menemukannya dalam diam. Choose wisely now. A sky bison's a companion for life. Sebelum misi penyelamatan apa dimulai, kita akan diperlihatkan kenangan Aang kecil di kuil pengembara udara. Saat itu sedang ada ritual memilih bison terbang. Aang kecil datang membawa apel ke kawanan bison muda, tapi anehnya tak ada satupun bison yang mendekatinya, sedangkan teman-temannya sudah mendapatkan bison masing-masing. Hingga akhirnya ada satu bison yang canggung di balkon belakang, sama-sama merasa terasing dari kerumunan. Tepat saat itulah Aang bertemu Appa untuk pertama kalinya, sekaligus menemukan sahabat seumur hidup yang akan menemani perjalanannya bertahun-tahun kemudian. Kembali ke masa kini, di mana Sokka tergeletak lumpuh di lantai tahanan bawah tanah akibat totokan Ty Lee. Dengan tubuhnya yang tak bisa bergerak, datang seseorang menghampirinya dari kegelapan. You're alive? Dan ya, ternyata yang menghampiri adalah Sai sang mekanik yang hilang sejak undangan misterius ke Danau Laogai itu. Masih di dalam penjara bawah tanah, Katara dimasukkan ke sel yang sama dengan orang bertopeng roh biru yang membantunya semalam. Yang tidak Katara ketahui adalah orang itu ternyata Zuko, dan tepat saat Katara meminta sosok itu berbalik, saat itu juga dia merasa dikhianati 2 kali di waktu bersamaan. Zuko? I thought you were good. I'm trying. Aang was right. Everything I did was stupid and selfish. Di sisi lain, Top sedang berbincang dengan ibunya. Bukannya marah, Nyonya Beifong membuka percakapan dengan kejujuran yang Top tunggu seumur hidup. Dia mengaku tidak pernah tahu cara menuntun anak tunanetra, dan setelah Top pergi dari rumah, dia menyadari mungkin dirinya yang rapuh, bukan Top. You navigate the world with more confidence and grace than any Beifong before you. Top pun mulai membuka diri, mengaku bertengkar dengan teman-temannya. Ibunya menawarkan teh seperti dulu saat Top kecil, tapi saat Top minum, tubuhnya jadi lemas. Nyonya Beifong tersenyum tipis sambil mengaku dia seharusnya menjemput Top sejak awal. Di ruang Dewan Basingse, Long Feng didampingi Azula yang masih menyamar sebagai pejuang Kyoshi, mengumpulkan para dewan dan perwira militer untuk mengumumkan raja telah memerintahkan pembersihan konspirator. Jenderal Sung ditahan, lalu Dai Li mengambil alih militer. Para dewan tentu saja menolak keputusan itu dan mempertanyakan untuk apa pejuang Kyoshi dibawa ke rapat dewan. Azula segera memberi jawaban kepada mereka. Ba Sing Se belongs to the Fire Nation now. I'll take the fugitive. And the Avatar. Did you have anything to say about that? No, Princess. Ironisnya, strategi Long Feng yang selama ini berhasil mengontrol kota lewat manipulasi dan teror halus sekarang dipakai padanya sendiri. Ba Sing Se yang selama bertahun-tahun dibanggakan sebagai kota teraman di dunia, ternyata bisa direbut cuma dengan satu jentikan jari Azula dengan cara sama persis yang Long Feng lakukan kepada tim Avatar, yaitu menghancurkan dari dalam. Berita penangkapan wanita bercat dan roh biru sampai ke kedai teh naga melati, dan Paman Iroh yang mendengar itu langsung tahu yang dimaksud adalah Katara dan Zuko. Dia pun segera berlari pergi mencari mereka. Di sisi lain kota, Aang berhasil menemukan pintu masuk ke penjara dengan cara membuntuti seorang penjaga. Tapi tepat saat Aang hendak menyerbu masuk sendirian, dia justru dihentikan oleh Paman Iroh. I'm here for the same reason you are. A rescue mission. Some new friends of mine told me there's another way in. Okay, let's go.
Paman Iroh membawa Aang berjalan memutar ke tebing luar kota. Di sana ada pintu rahasia yang dibuat oleh avatar Kyoshi ratusan tahun lalu. Pintu itu hanya bisa dibuka oleh orang yang menguasai keempat elemen. Untungnya Aang datang bersama Paman Iroh karena Aang sekarang sudah bisa mengendalikan 3 elemen, sementara Paman Iroh membantu untuk bagian pengendalian apinya. Setelah pintu raksasa itu terbuka, Aang akhirnya lebih dekat dengan Appa, juga dengan tim avatar lainnya yang sedang ditahan di bawah. Di sel kristal, Katara akhirnya menumpahkan semua luka leluhurnya kepada Zuko. Keluarga Zuko, mulai dari Sojin sampai Ozai, sudah menghancurkan generasi demi generasi suku air selatan. Hutan dibakar, keluarga tercerai, semua pengendali air diculik atau dibunuh, dan Katara satu-satunya yang selamat karena dia bersembunyi. You have no idea what this war has put me through. I feel guilty because I lived. The Fire Nation took my mother away from me. I'm sorry. It's something we have in common. Lalu Zuko juga membuka rahasia paling pahit. Bekas luka di wajahnya bukan dari pertempuran, bukan dari musuh, melainkan dari sang ayahnya sendiri yang membakar wajahnya. Tapi di lubuk hati Zuko, dia merasa pantas menerimanya, jadi dia membiarkannya. Katara terdiam lalu menunjukkan sebotol kecil air dari oase roh, air langka yang konon bisa menyembuhkan luka paling dalam, kemudian menawarkan untuk menyembuhkan luka Zuko. Di sel tahanan lain, Sokka dan Sai mencari jalan keluar. Sai bercerita dia sudah mencoba banyak cara, mulai dari minta ampun ke raja, tali spray, sampai bom amatir, tapi semuanya gagal. Sai putus asa karena merasa gagal membantu Avatar. Sokka justru memaknai kegagalan itu sebagai prinsip ilmiah. Every failure is an opportunity to learn. You have to fail 1,000 times and only then you can succeed. Sokka memperhatikan dinding sel mereka, tidak semuanya batu, ada bagian kristal yang sifat kimianya berbeda. Kalau dilarutkan dengan benar, mereka bisa kabur, dan itulah momen eureka bagi Sai. Kali ini mereka benar-benar punya kesempatan untuk meloloskan diri. Sementara itu, di Ba Sing Se, Azula memperkenalkan Jenderal Vin Tran sebagai pengawas Ba Sing Se selama dia pergi, dan Long Feng yang sekarang sudah jadi bonekanya terpaksa menuruti perintah itu. Tapi di sudut lain istana ada hal yang lebih kejam sedang terjadi. Saat Aang menyusup mencari teman-temannya, dia tanpa sengaja melewati ruang cuci otak Daily, dan dari balik jeruji dia melihat Judy yang sedang dipaksa mengulang kalimat yang dulu Long Feng sendiri pakai untuk menindas warga. There is no war in Ba Sing Se. 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 Aang yang menyaksikan dari luar baru sadar kota ini bukan cuma dikuasai Long Feng dari atas, tapi juga diisi orang-orang yang sudah dirusak otaknya dari dalam. Tepat saat Sai dan Sokka akan mengambil kristal di dinding, Aang dan Paman Iroh datang menyelamatkan mereka berdua. Kemudian mereka lanjut ke sel tempat Katara bersama Zuko tepat saat sebelum Katara menggunakan penyembuhan air oase roh. Sesampainya di sana, Sokka langsung menyerang Zuko, tapi Katara menahannya dan menjelaskan kalau Zuko tertangkap karena menolongnya. Tim sepakat fokus menyelamatkan Appa dulu, kemudian kabur, dan di momen itu juga Aang menyempatkan diri untuk mengungkapkan isi hatinya pada Katara. I wasn't the Avatar and you weren't a waterbender. We would still be friends. Of course we would. Saat menyelinap di lorong istana, Aang kembali berpapasan dengan Judy yang sudah dicuci otak total oleh Daily. Sialnya, dengan polosnya Aang menawarkan bantuan untuk kabur, dan inilah yang terjadi. The Avatar is here! Don't let him get away! Di waktu yang sama di kereta kuda yang melaju keluar kota, Top perlahan terbangun di dalam kotak logam. Ibunya benar-benar menculik anaknya sendiri, bahkan sampai mengurungnya di kotak dengan dinding besi padat, sangat kontras dengan ucapannya yang menganggap anaknya terlalu lemah untuk mengendalikan tanah. Meski begitu, Top masih bisa menyadari getaran bumi dari besi itu, karena meski sudah berbeda bentuk, besi juga material asli dari bumi. Setelah dia fokus dan meletakkan kedua tangannya di dinding logam, terjadilah hal yang sebelumnya dianggap mustahil oleh para pengendali tanah.
Di sisi lain, Aang akhirnya mencapai ruangan apa di bawah tanah. Tapi sebelum dia bisa menghampiri sahabat seumur hidupnya itu, Long Feng muncul di pintu. Sekarang dia juga buronan yang mau kabur dari Azula. Long Feng menawarkan ajakan kabur bersama karena menurutnya Aang tidak mungkin bisa mengalahkan Azula. You are too kind, and that makes you weak. I would never help you escape. All you care about is having power and using it to save yourself. Because I care about the people. Run! Run while you still have a chance! Setelah Long Feng pergi, Aang akhirnya bisa kembali memeluk Appa. Tapi dia tidak naik ke punggung Appa untuk kabur. Tapi Aang menyuruh Appa terbang ke permukaan bersama Momo agar aman, karena dia harus kembali dan menyelamatkan teman-teman yang lain. Di sisi lain, Zuko yang masih kelelahan karena baru saja melumpuhkan beberapa penjaga. Seperti biasa, Azula selalu bisa datang di waktu yang tepat, dan tanpa banyak bicara Zuko pun Mother always thought I was a monster. Don't talk about her. Ever. pada akhirnya Azula mengurungkan niatnya untuk membunuh kakaknya. Dan di momen itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya Azula meminta maaf atas kematian sang ibu. Lalu Azula mengingatkan Zuko tentang pesan ibu mereka kalau sang ibu ingin mereka tetap bersama. Setelah pengakuan itu, Azula menawarkan masa depan kepada Zuko. Kota sudah dia rebut, pasukan negara api sudah memenuhi jalanan, dan sekarang Zuko bisa pulang sebagai pewaris kerajaan yang terhormat, bukan lagi buronan. Sementara itu, tim Avatar akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi belum sempat mereka melanjutkan, Azula muncul menyerang dari arah lain. Sokka dan Sai pun berpencar untuk menyelamatkan diri, namun pintu di ujung lorong itu terkunci rapat. Tepat saat mereka panik, Top datang dengan menjebolkan pintu itu dari luar. Miss me, Snoozles? You big metal? Kembali ke Aang dan Katara, pertempuran melawan Azula masih terjadi dengan begitu sengit. Tapi saat kondisi mulai mendesak, tiba-tiba seperti yang telah diungkapkan oleh Long Feng sebelumnya, dengan kemampuan Aang saat ini, dia tak akan mampu mengalahkan Azula. Bantuan dari pasukan Dai Li sudah datang mengepung Katara, bahkan Mai dan Tai Li juga sudah di lokasi untuk membantu Azula. Karena tak punya pilihan lain, Aang akhirnya menggunakan wujud avatarnya dan sayangnya, Aang mulai ragu dan melemahkan kekuatan avatarnya. Tentu saja, Azula tak melewatkan kesempatan itu dan menyerang tepat di titik vital menggunakan tembakan petir. If you die in the Avatar state, the cycle will cease.
Tepat saat Azula hendak meneruskan serangan, Paman Iroh datang dan menghalau api biru Azula. Paman Iroh meneriakkan agar Katara segera membawa Aang pergi. Di permukaan, Raja Kuei hanya bisa menyaksikan apa terbang di langit Ba Sing Se. Dan di jalanan lingkar bawah, pasukan negara api sudah memenuhi setiap lorong dengan bendera merah berkibar. Kota teraman di dunia itu sekarang resmi jatuh. Sementara itu, Katara mengeluarkan botol air oase roh yang untungnya belum sempat dipakai selama ini. Sekarang air langka itu menjadi harapan terakhir untuk Aang. Setelah Katara memasukkan air oase roh itu ke dalam luka di tubuh Aang, inilah yang terjadi. Bersambung. Itulah akhir dari series Avatar The Last Airbender Season 2 ini, diakhiri dengan keruntuhan Ba Sing Se dan pertanyaan besar, apakah siklus Avatar akan terputus? Kita tunggu saja jawabannya di season 3. Sekian dari saya, Tobi, mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.